tempat orang kan. Ini sembarang. Oke, Bapak Ibu saya cross check dulu yang masing-masing kelas ya. Paling tidak yang kelas besar itu yang PAI 1. PAI 1 ketua kelasnya Pak Sinten. Zainuddin, Pak Zainuddin. Aman ya? Sudah aman. Lengkap Aman, atau paling tidak lebih dari separuh ya? Aman, insya Allah aman. Enggak lo PAI 1? Iya. PAI 1 Pak Zainuddin. Ada Pak Zainuddin? Coba saya ceknya dulu Pak Beni. Saya Pak Agus Said Fadl. Seminar atau webinar atau konferensi. Oke, suara saya bisa masuk ya? Masuk, Pak. Oke. Pak Zainuddin ada nggak? Kalau ketua kelasnya nggak ada, repot ini. Nggak bisa ngodinir nanti. Nggak ada. Mungkin terkendala sama sinyal, Pak. Iya, ini. Oke, PAI 2. PAI 2 ada? PAI 2 Jazuli. Pak Jazuli. Nggak ada juga. Waduh, ini. Jadi repot. Kalau di grup rame, Japri tak biarkan saja kayak gitu. Yang VK 1. Pak Huda. Ada ya, Pak Huda ya. Pak Maulid hadir, ketuanya. Pak Beni, Pak Beni hadir. Oke, VK 1 ada ya, oke. VK 2. Hadir. Ada hadir. Oke. Hadir Bapak. Yang AA ada? Ketuanya AA? Hadir, Pak. Coba nih, Mak Musli. Ada ya? Belum masuk. Oke, ya. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya unmute semuanya. Baik, Bapak Ibu, saya sampaikan beberapa hal teknis terkait dengan UKM BPG. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi menjelang siang yang seharusnya kita mulai dari jam 9 ternyata masih banyak yang belum selesai upacara sehingga kita mundur ke jam 9.30, mundur lagi ke 10, ternyata mundur lagi ke 10.20. Tidak apa-apa, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa bertemu di zona virtual dalam acara kegiatan sosialisasi persiapan UKM BPG, uji kompetensi mahasiswa BPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 yang nanti akan melaksanakan uji kompetensi atau UKM BPG itu pada periode
Januari 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya hari ini hingga hari kiamat kelak. Baik Bapak Ibu, yang pertama saya ingin menyampaikan terkait dengan timeline kegiatan UKM BPG, kemudian nanti saya lanjutkan terkait dengan teknis pendaftarannya seperti apa, terus kemudian berkas apa saja yang harus disiapkan, dan UP-nya nanti akan dilaksanakan kapan, nanti akan saya jelaskan secara detail setelah ini. Yang pertama, saya mohon maaf karena sejatinya tadi jam 9 Dekan sudah bersedia untuk memberi pengarahan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan pelaksanaan KMPPG ini, akan tetapi berdasarkan jadwal beliau jam 9, sekitar jam 9.30-an beliau itu langsung melanjutkan kegiatan ziarah ke para leluhur kampus UIN 1 Tulungagung, sehingga beliaunya tidak bisa membersamai Bapak Ibu pada pagi hari ini. Seharusnya jam 9 tadi seharusnya sudah lengkap, karena lengkap beliaunya berkenan untuk mengisi, akan tapi ternyata jam 9 sampai setengah 10 ditunggu belum lengkap. Beliaunya menitipkan pesan, mohon maaf, beliau berpesan semoga kegiatan UKM PPG yaitu UKIN dan UP itu nanti bisa berjalan secara maksimal, dan tentunya lulus semuanya, masuk 104, sebisa mungkin sekali saja ujian langsung lulus semuanya 104. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin share screen. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Oke. Kalau tidak kelihatan bisa chat di Zoom ya. Nah, karena saya tidak mengizinkan Bapak Ibu untuk bersuara. Atau satu saya buat kontrol ya. Saya buat kontrol, coba biar tahu kalau saya itu share. Dan Pak siapa kira-kira ya? Pak AB bisa minta bantuan ya? Ya, bisa bersuara, bisa di-unmute Pak AB. Gimana Pak Beni? Nah, ya oke. Bantu saya nanti kalau saya apa namanya, hanya Pak AB saja yang bisa menyalakan sendiri. Nanti saya set kira-kira sudah masuk atau belum. Itu aku. Masuk ya Pak B ya? Masuk Pak. Oke ya. Bisa dilihat. Ya, setelah itu di-unmute Pak B ya. Ya. Di-mute ya. Oke Pak. Oke, Bapak Ibu, ini saya share terkait dengan persiapan UKM PPG. Ini kalau saya tampilkan seperti ini, masih kelihatan nggak Pak AB?
Oke. Kalau saya geser seperti ini kelihatan? Oke, ya. Baik, Bapak Ibu, saya share ini. Yang pertama ya terkait dengan pendataan calon peserta, itu sudah kami lakukan, jadi berproses. Kenapa seharusnya pendaftaran sejak kemarin, ternyata ada beberapa LPTK yang mungkin belum lengkap, belum update datanya, sehingga diperpanjang sampai 3 Januari sampai hari ini, sehingga Bapak Ibu belum bisa mendaftar di UKM PPG. Kemudian yang kedua, akhir PPL kita sudah selesai di 31 Desember 2022, alhamdulillah. Sampai kompre itu lulus, sampai PPL 1 lulus, sampai PPL 2 lulus, PPL 1 RPP 2 lulus, dan ada masih laporan di kami yang di RPP ketiga itu ada yang belum lulus, sehingga nanti mohon Bapak Ibu yang merasa belum lulus itu segera dibereskan sebelum Bapak Ibu melaksanakan pendaftaran ini. Jadi kami itu setelah ini akan kami kirimkan surat keterangan lulusnya atau SKL-nya. Bapak Ibu nanti bisa upload sebagai bukti kelulusan di LPTK, sehingga bisa melanjutkan ke UKM PPG. Baik, Bapak Ibu, yang ketiga yaitu yang saya tanda tebal dan merah ini. Jadi pendaftaran UKM PPG itu nanti Bapak Ibu masuk di ukm.ppg.kemdikbud.go.id, itu Bapak Ibu nanti masuk ke linknya ini. Kemudian briefingnya hari ini, bisa 2, 3, sampai 4. Jadi kami ambil hari ini. Terus kemudian nanti Bapak Ibu kalau sudah mendaftar, ini nanti kita yang mendaftarkan. Terus kemudian Bapak Ibu tinggal masuk ke UKM PPG ini di tanggal 5 sampai 7, atau kalau hari ini atau besok itu sudah dibuka, silakan bisa langsung mendaftar. Jadi daftar ulang Bapak Ibu tinggal sesuai dengan akun yang ada di LMS itu ya, di LMS itu bisa pakai akunnya NPK untuk yang madrasah dan akun siaga untuk yang PAI. Terus kemudian untuk penguji UKIN itu wilayah kami. Kemudian yang saya tanda merah dan tebal ini wilayahnya mahasiswa. Nanti Bapak Ibu harus mengisi portofolio, waktunya mulai hari ini ya, sebenarnya menyiapkannya hari ini sampai nanti tanggal 11. Jadi disiapkan hari ini karena tidak sedikit portofolio, usahakan uploadnya di tanggal 9, jangan tanggal 11. Mentok di tanggal 10. Ya. Kenapa? Karena banyak kasus tidak lulus UKIN itu bukan karena produknya yang jelek, tapi Bapak Ibu itu tidak bisa upload dokumen. Itu banyak yang tidak lulus seperti itu. Seperti yang barusan, terkendala sinyal, apalah, ya itu yang bermasalah. Bukan masalah dokumennya, tapi masalah sinyalnya tidak bisa upload, dan itu mepet-mepet, dan Kemdikbud tidak mau menerima alasan. Jadi kalau sudah sistem close, ya sudah. Pasti tidak lulus. Ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Jadi usahakan tanggal 9 selesai semuanya. Kalaupun mepet, mentok di tanggal 10. Tapi diusahakan tanggal 9 sudah selesai semuanya. Sehingga ada jeda waktu 2 hari ini untuk kita menyisir siapa saja yang sudah, siapa saja yang belum. Nanti jangan sampai upload di tanggal 11. Dengan kata lain, kita sepakati haram hukumnya mengupload di tanggal 11. Ya, jadi untuk keamanan masing-masing, karena kita tidak tahu kondisi sinyal akan seperti apa, kita tidak tahu. Tiba-tiba padam listrik, kita tidak tahu. Jadi jangan mengandalkan nanti-nanti. Sudah besok saja. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi pastikan tanggal 9 ini sudah upload semuanya. Yang berikutnya UKIN praktik pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tanggal 12 sampai 13 silahkan Bapak Ibu lakukan perekaman praktik pembelajaran. Karena saya yakin video yang Bapak Ibu lakukan
praktik pembelajaran yang RPP 1, 2, dan 3 itu belum maksimal, saya yakin itu. Jadi mumpung ada waktu 2 hari 12 sampai 13 Januari, ini siswanya sudah masuk, manfaatkan itu untuk membuat video berdasarkan masukan-masukan dari dosen dan guru pamong semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Jadi Bapak Ibu nanti membuat video pembelajaran, merekam ulang pembelajaran yang menurut Bapak Ibu RPP-nya itu yang paling baik, silahkan dipilih salah satu, terus kemudian nanti divideokan ulang, direkam ulang. Jadi tidak saya sarankan menggunakan yang kemarin. Kalaupun terpaksa, sepertinya mungkin tidak maksimal, jadi eman-eman. Masih ada waktu 12-13 untuk merekam ulang, dan ini siswanya sudah masuk sehingga bisa memaksimalkan di 12-13 ini untuk melakukan perekaman ulang. Terus kemudian lanjutkan dengan editing video. Nah, ini ada waktu sehari 14 Januari atau mungkin 12 syuting, 13 edit, 14 juga edit. Silakan dimanfaatkan Bapak Ibu sesuai dengan waktu yang ada. Kemudian tanggal 15 sampai 16 itu Bapak Ibu upload videonya, upload hasil editingnya. Ini maksimal ya durasi waktunya 30 sampai 40 menit. Diusahakan 30 saja, ya tidak terlalu lama. Akan tetapi di video itu usahakan sudah muncul beberapa item sesuai dengan rubrik yang ada di UKIN. Sesuai dengan saran-saran dan masukan hasil review pembelajaran dan RPP. Jadi begitu Bapak Ibu yang mungkin pencahayaannya kurang bagus, mungkin saat masukan itu diperbaiki, atau mungkin di pembukaannya atau di terakhirnya kurang bagus, itu diperbaiki. Kemudian mungkin tidak ada teks yang menyertai videonya, itu mungkin itu diperbaiki dan lain sebagainya. Jadi dibuat semaksimal mungkin video yang sudah dibuat. Nah, ini uploadnya di tanggal 15 sampai 16 Januari. Ini jadwal update terakhir, update yang saya terima, yang saya share kemarin itu. Jadi kalau misalkan ada perubahan jadwal lagi, saya tidak tahu. Sehingga kondisinya sementara dibuat seperti ini dulu. Karena dari panitia pusat juga ada perubahan, ada update data, kemarin ada update jadwal, sehingga kami pun harus menyampaikan ke mahasiswa. Jadi Bapak Ibu tanggal 15 sampai 16 ini linknya sudah masuk. Pastikan Bapak Ibu link ini bisa dibuka. Ya, pastikan bisa dibuka. Jadi kasus tidak lulus itu bisa jadi yang pertama karena faktor kelalaian peserta yang tidak upload, bukan tidak upload tapi gagal upload, itu yang pertama. Yang kedua, bukan videonya yang jelek atau terlalu panjang atau apa, tapi upload link YouTube-nya atau videonya ini ternyata tidak bisa dibuka oleh penguji. Nah, itu kejadian-kejadian yang tidak lulus UKIN itu seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu di tanggal 17 itu Bapak Ibu ada waktu jeda untuk ya istirahat, mungkin untuk membaca kisi-kisi soal, mendalami modul dan lain sebagainya. Ini ada waktu tanggal 17. Di 17 ini masih prosesnya di penguji. Jadi 16 dianggap selesai upload link, tanggal 17 ini pengujinya di refresh juga, di briefing juga, teknisnya seperti apa, mengujinya seperti apa, kemudian baru penilai atau tim penguji UKIN ini mulai menilai portofolio Bapak Ibu, RPP Bapak Ibu, dan video Bapak Ibu ini mulai tanggal 18 sampai tanggal 22 Januari. Nah, di tanggal itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk belajar secara mandiri. Kemudian
Di tanggal 23 sampai 24 kami rencanakan, semoga tidak berubah, ini sudah kami kondisikan, nanti ada bedah kisi-kisi soal UP. Jadi Bapak Ibu, misalkan yang ini yang tanggal 23, PAI dan fikih itu di sesi pagi, itu tanggal 23, itu akan ada bedah kisi-kisi soal. Jadi untuk link dan lain sebagainya nanti akan diinfokan di grup. Jadi sesi pagi untuk tanggal 23 itu sesinya PAI dan fikih. Ini nanti bedah kisi-kisi soal profesionalnya. Nah, PAI dan fikih. Kemudian kelas AA akidah itu juga dilaksanakan tanggal 23 tapi siangnya. Jadi 3 mapel ini nanti PAI fikih itu di pagi hari, ya, yang AA nanti di siang hari. Terus kemudian di hari berikutnya tanggal 24 nanti ada bedah kisi-kisi soal pedagogik, ini tanggal 24 di pagi hari. Jadi mohon nanti Bapak Ibu dimaksimalkan mengikuti bedah kisi-kisi soal ini. Di hari berikutnya yaitu tanggal 25 sampai 26 nanti Bapak Ibu kita coba try out UP, jadi soal-soal UP sebanyak 2 kali karena kemarin itu saya kondisikan dengan ketua kelas ternyata tidak jalan. Nah, pada akhirnya kami jalan sendiri karena rencana kami itu mahasiswa itu saya backup, mahasiswa juga mencoba, terus kemudian nanti di situ dimaksimalkan di kalangan mahasiswa ternyata tidak jalan, kami fasilitasi tidak jalan, ya sudahlah, apalah buat. Akhirnya kami kondisikan sendiri, insya Allah tryout-nya ini kita adakan 2 kali, tanggal 25 dan tanggal 26. Semoga saja di tryout ini bisa maksimal. Bukan berarti nanti kalau tryout-nya tinggi terus kemudian pasti di UP realnya itu tinggi, tidak ada jaminan. Hanya saja nanti kami usahakan bedah kisi-kisi soalnya ini nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi kisi-kisi soal UP, dan tryout-nya ini juga berisi soal-soal berkaitan dengan kisi-kisi yang ada di UP juga. Jadi kami rencanakan seperti itu. Jadi ada 2 kali tryout. Jadi di hari pertama mungkin masih jelek, hari kedua semoga saja masih bisa meningkat begitu. Jadi harapannya memang membiasakan, bukan berarti harus di sini baik pasti lulus, tidak. Tapi paling tidak dengan tryout ini bisa terbiasa dengan latihan soal yang paling tidak agak panas, bukan panas ya, karena nanti yang paling panas itu mungkin di UP-nya langsung. Karena kami pun di UP ini tidak tahu soalnya akan seperti apa, tidak tahu. Hanya saja nanti kami ada tim dosen yang pernah mereview soal-soal, artinya sudah pernah berkecimpung, sudah pernah tahu model soalnya seperti apa, nanti akan berbagi dengan Bapak Ibu pada saat di bedah kisi-kisi soal, sehingga nanti Bapak Ibu itu bisa diskusi dengan Bapak Ibu dosen yang sudah berpengalaman atau yang pernah tahu model soal di UP seperti itu. Bukan tahu soalnya UP, tapi pernah tahu model soal UP begitu. Oke, bukan tahu soal UP nanti akan seperti apa, itu tidak. Nah, itu tidak tahu soalnya dosen itu, karena soal UP itu ada 3 tipe. Jadi kalau fikih misalkan, fikih itu ada 3 tipe soal. Nah, misalkan yang diketahui oleh dosen A itu tipe 1, tapi tipe 2, tipe 3 kan tidak tahu. Sehingga kemungkinan untuk soal diacak itu sangat tinggi. Jadi soalnya diacak, jawaban tempatnya juga teracak. Ya, jadi begitu Bapak Ibu, nanti di bedah kisi-kisi soal monggo dimaksimalkan dan di tryout juga dicoba sendiri. Dan usahakan jujur di tryout ini. Artinya berusaha untuk tidak membuka buku, berusaha untuk tidak browsing dan lain sebagainya. Latihan. Jadi
Ya, tinggal Bapak Ibu mau latihan sendiri terus kemudian atau mau coba-coba buka ini, buka itu, oke. Jadi jangan sampai dengan latihan ini hanya sebatas dapat capek saja. Oke, gitu Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu, ada yang iya Mbak. Gak enak Mbak. Lah, metu ya. Kasih kesini lagi. Yuk. Baik, Bapak Ibu, berikutnya adalah Pak Beni. sebentar Pak ya, nanti sesi tanya jawab sendiri ya. Baik, berikutnya adalah cetak ulang kartu peserta. Nanti ini oleh panitia, panitia nasional nanti akan diinfokan sendiri pada saat Bapak Ibu itu sudah mendaftar di UKM PPG ini. Kemudian tanggal 27 nanti uji coba sistem. Jadi Bapak Ibu kalau sudah pernah ikut seleksi pakai SEB itu pasti sudah kenal dengan programnya. Kemudian nanti UP-nya di tanggal 28 sampai 29 Januari 2023. Itu agenda atau timeline dari UKM PPG dari periode Januari 2023. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan terkait dengan bagaimana cara mendaftarnya. Jadi bagaimana cara mendaftarnya, saya rangkum di sini. Karena laman websitenya masih belum dibuka pendaftarannya, sampai saat ini belum aktif, sehingga saya tidak menampilkan halaman websitenya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal buka link ini, http://ukmppg.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu nanti buka link ini. Kemudian akunnya nanti yang dimasukkan nomor pesertanya itu adalah NPK untuk madrasah, siaga untuk HI. Ya kalau terbiasa buka LMS ya sudah itu aja akunnya. Terus kemudian tanggal lahirnya jangan sampai salah, makanya kemarin itu saya pastikan cek tanggal lahir. Khawatir nanti kalau Bapak Ibu salah di situ, kemudian masuk ke sini, yang diingat itu tanggal lahir yang benar, kemudian ternyata di LMS itu salah, maka Bapak Ibu ya nggak bisa login, karena beda dengan apa yang ada di LMS. Jadi Bapak Ibu didaftarkan, sudah kami daftarkan berdasarkan apa yang ada di LMS sesuai dengan yang Bapak Ibu update. Jadi nanti tanggal lahir itu ditulis tahun, misalkan 1977, bulan 3 berarti 03, tanggal 15 atau tanggal 5 berarti 05, begitu. Kemudian di situ langsung muncul klik lanjutkan, baru Bapak Ibu melengkapi data sesuai dengan ijazah, mulai dari nama dan seterusnya. Terus kemudian Bapak Ibu upload kartu identitas, identitasnya pakai KTP saja, nanti formatnya JPG, jadi pastikan JPG, hasil scan harus rapi, ojo ngawur, karena saya sering menjumpai mahasiswa yang bukan hanya sekarang saja, jadi banyak yang ngawur, pokoknya difoto, dengan adanya kecanggihan HP itu tinggal difoto, di-upload, jangan. Jadi hasil scan-nya harus rapi, tampak muka, tampak jelas gitu. Nah, jadi hasil scanannya rapi, tidak miring-miring, tidak menceng-menceng. Nah, jadi gitu. Kemudian upload foto diri. Nah ini saya sudah tidak mau tahu ini ya, saya tidak mau menerima konsultasi terkait dengan ini. Silahkan Bapak Ibu upload file foto format JPG. Sudah saya wanti-wanti sejak awal, sejak registrasi malahan, itu saya minta untuk foto terbaru dengan jas warna gelap, malah saya minta langsung hitam, laki-laki berdasi, perempuan berdasi, ya saya minta seperti itu, latar belakang merah. Akan tetapi banyak dari Bapak Ibu itu yang masih editing video.
edit gambar saja. Di foto yang lama diedit backgroundnya saja. Saya tidak mau menyebut merek, tapi banyak, lebih dari satu. Saya sudah berkali-kali menyampaikan, silahkan Bapak Ibu untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan kami, dan gitu. Silahkan Bapak Ibu siapkan sendiri. Saya tidak mau menerima konsultasi itu. Jadi Bapak Ibu silakan foto terbaru, jas warna gelap, intinya gelap, ya hitam itu, berdasi untuk yang Bapak Ibu. Ibu guru juga monggo, kemarin itu saya minta untuk berdasi, tidak ada masalah. Itu juga bisa dipakai untuk ini. Tapi misalkan mau berkopiah, ya silahkan, tidak berkopiah silahkan, karena tidak ada ketentuan. Tapi saran saya ya tidak pakai kopiah. Tidak pakai kopiah, saran saya. Tapi kalau terlanjur ya tidak apa-apa. Itu untuk foto saya tidak mau menerima konsultasi, silakan diatur sendiri. Yang berikutnya adalah upload SKL atau surat keterangan, upload SKL dari LPTK format PDF. Jadi nanti akan kami kirim format PDF-nya, Bapak Ibu tinggal lihat di folder itu, di dokumen itu, dihafal NIM-nya saja. Jadi Bapak Ibu kan sudah kasih NIM, karena file itu tidak saya kasih nama mahasiswa, tapi saya kasih NIM. Dilihat NIM berapa, 3 digit belakang saja yang diingat, misalkan 007 atau 12111 misalnya. Nah, itu yang diingat saja. Jadi kalau NIM-nya segitu dilihat di LMS, yaitu berarti filenya, biar tidak mencari satu-satu sebanyak 104 gitu. Terus kemudian setelah Bapak Ibu selesai upload surat, ini sudah beres. Ini nanti bisa langsung disimpan dan bisa langsung cetak formulir. Nah, cetak formulir. Jangan difoto. Banyak kejadian disuruh cetak malah difoto, ditunjukin di HP. Nah, nggak tahu bahasa. Jadi silahkan dicetak formulir itu. Terus kemudian formulir ini nanti digunakan di 2 kegiatan. Yang pertama, formulir ini bisa ditunjukkan saat Bapak Ibu itu perkenalan mau syuting, membuat video pembelajaran untuk UKIN-nya, praktik pembelajaran. Nanti ditunjukkan, misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya bla bla bla, NIM sekian 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 sekian, bidang studi pendidikan agama Islam, akan melakukan uji dan seterusnya begitu. Di kelas sekian atau judulnya apa, temanya apa, itu perkenalan dulu. Setelah itu baru Bapak Ibu itu muncul di video pembelajarannya. Nah, pastikan antara Bapak Ibu yang kenalan dengan yang praktik video itu sama. Jadi jangan sampai tidak sama. Jadi yang kenalan cowok ternyata di prakteknya cewek, atau cowok sudah tua, nah, cowok sudah tua ya, tapi pada saat di praktek ternyata cowok masih muda. Atau mungkin di foto dirinya sangat muda, tapi pada saat praktek kok tua. Nah, itu dikhawatirkan. Jadi diusahakan fotonya yang terbaru, yang kenalan bio baru, dan praktek videonya juga yang terbaru begitu. Jadi yang kegiatan yang kedua, formulir ini bisa ditunjukkan pada saat UP. Jadi Bapak Ibu pada saat pelaksanaan uji pengetahuan itu nanti oleh pengawas akan ditanya, coba tunjukin kartu identitasnya, tunjukin kartu formulir pendaftarannya, itu diminta untuk menunjukkan seperti ini. Jadi Bapak Ibu akan ditanya, oh ini, oh seperti ini. Jadi begitu Bapak Ibu. Setelah itu, terima kasih. Selesai. Jadi nanti cara mendaftarnya seperti apa, saya tunjukin langsung cara mengisi ininya. Jadi itu untuk sementara. Berikutnya adalah, masih ada lagi yang terkait dengan apa saja yang harus disiapkan. Nah, ini
Apa saja yang harus disiapkan? Pak AB bisa kelihatan ya? Pak AB. Hilang Pak AB. Bisa ini. Pak Beni. Bisa, Oke. bisa. Siap. Ya. Ini terkait dengan tadi upload portofolio ya. Portofolio. Jadi saya jelaskan seperti apa yang sudah saya share sebelum-sebelumnya. Kalau Bapak Ibu sudah membaca, pasti sudah tidak asing lagi. Sudah tidak asing lagi apa yang akan saya sampaikan. Jadi ada penyusunan dan penilaian portofolio. Portofolio itu ini ya bisa saja penelitian publikasi, refleksi diri, pencarian informasi, dan inovasi. Ini yang wajib. Ya, yang di warna biru ini yang sunnah, seperti yang saya sampaikan di grup. Kemudian portofolio ya sama seperti ini. Kemudian bukti ini dibatasi karya dikumpulkan dalam interval waktu tertentu. Nah, ini waktunya. Kalau mahasiswa prajab itu 1 tahun terakhir ditambah selama menjadi mahasiswa. Itu kalau prajab. Tapi Bapak Ibu sekarang posisinya daljab. Jadi Bapak Ibu yang diakui itu adalah karya 3 tahun terakhir, ya, jelas ya. 3 tahun terakhir kita sepakati berarti mulai dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Kenapa? Karena 3 tahun terakhir itu yang dimaksud itu adalah sebelum menjadi mahasiswa PPG. Ya, dicatat karya selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Jadi kita sepakati dokumen yang diupload adalah dokumen tahun 2019, 2020, dan 2021. Oke, itu sepakati itu. Kemudian, apakah di 2018 itu boleh, Pak? Tidak boleh. Jangan capek-capek mikir itu. Jadi pastikan dokumen yang di 2018 nggak usah diupload. Jadi jangan tanya itu. Kemudian 2019 silahkan, 2020 silahkan, 2021 silahkan. Jadi Bapak Ibu gunakan dokumen itu. Yang tidak tanggalnya atau pelaksanaannya tidak 3 tahun terakhir itu tidak perlu diupload. Jangan memperbanyak pekerjaan tapi tidak ada hasilnya karena tidak akan dinilai. Percuma begitu. Nanti diupload portofolio itu sangat lama. Jadi saya mencoba mengupload membantu ini karena kebetulan istri saya sudah selesai PPG dan ya, alhamdulillah lulus. Saya membantu upload dokumen portofolio itu tidak cukup 2, 3, 4 jam. Jadi seingat saya itu upload dari setelah Isya itu selesainya sekitar jam 10 atau 11 malam seingat saya. Itu kondisi dokumen lengkap, tinggal upload, sinyal lancar, tidak ada masalah, itu butuh waktu yang sangat lama seperti itu. Karena ada banyak isian yang harus diisi. Nah, ya, jadi menerjemahkan dokumen ke dalam narasi, menerjemahkan dokumen dalam bentuk tabel dan lain sebagainya itu butuh waktu yang lama. Makanya saya minta untuk pastikan di tanggal 9 itu sudah upload portofolio. Jadi kalau Bapak Ibu mepet-mepet, resiko ditanggung sendiri. Ya, itu Bapak Ibu dokumen yang harus dikumpulkan adalah 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Berarti 2019, 20, dan 21. Clear. Nah, berikutnya apa saja yang harus dikumpulkan di portofolio? Yang pertama, ini wajib. Ya, komponen utama. Penelitian publikasi, refleksi diri, mencari informasi pengetahuan baru, dan karya inovasi. Ini wajib. Nanti saya jelaskan masing-masing poinnya. Yang kedua itu sunnah, prestasi,
atau melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Itu sunnah. Boleh ada, boleh tidak. Nah, penjelasan dari masing-masing item penelitian dan publikasi. Nanti apa? Ini dibuktikan dari penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas dalam forum ilmiah. Jadi nanti saya jelaskan item-itemnya dalam bentuk poin-poin saja ya, di bawah nanti setelah ini selesai. Terus kemudian skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan mahasiswa untuk memenuhi tugas akademik ketika mahasiswa melanjutkan studi itu tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Ini tidak bisa. Tidak bisa. Ya, ternyata update-nya seperti ini, sehingga kami tidak menyarankan yang kemarin. Pada awalnya kami menyarankan, ternyata ada perubahan, ada update dari pusat, itu tidak boleh yang seperti ini. Kemudian refleksi diri seperti mungkin di kelas saya pernah saya sampaikan, refleksi diri ini bisa refleksi terhadap pembelajaran, bisa terhadap PTK, bisa terhadap kegiatan-kegiatan analisis masalah dan penyelesaiannya. Jadi nanti di lembar kinerja, lembar kerja di PPL itu bisa diklaim, bisa juga, asalkan modelnya seperti itu, akan tetapi analisis masalah yang analisis itu selama 1 semester bisa di 2019, 20 atau 2021. Kemudian mencari informasi baru ini bisa ikut seminar, bisa ikut lokakarya, diklat dan sebagainya, itu bisa diklaim sebagai mencari informasi baru, nanti butuh sertifikat saja. Kemudian menghasilkan karya inovasi, ini sudah jelas kemarin itu, Bapak Ibu saya paksa mau tidak mau di LMS, itu di RPL itu kan harus punya karya, mau tidak mau harus punya. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin itu membuktikan ke kami bahwa punya karya, itu dengan surat itu, maka karyanya itu harus ditunjukkan sekarang. Jadi Bapak Ibu sudah menuliskan fakta integritas yang ditandatangani di atas materai 10.000. Nanti itu secara hukum itu kuat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya bukti, ya Bapak Ibu siap-siap menanggung resiko secara hukum. Kemudian yang sunnah, ini deskripsinya nanti di sini, bisa untuk tabel seperti ini. Nah, pantang integritasnya seperti ini nanti contohnya yang sudah saya share di grup itu. Kemudian yang sunnah tadi bisa berupa pengalaman di organisasi, di kemasyarakatan, di RT, di sekolah, di desa, atau lain sebagainya, itu bisa diklaim. Kemudian nanti penilai dan masa penilaian portofolio ini dinilai oleh dosen dan guru. Tapi yang menilai itu bukan dari pembimbing Bapak Ibu. Nah, bukan pembimbing PPL kemarin, tapi dosen lain dan guru lain yang tidak membimbing Bapak Ibu pada saat di PPL. Terus kemudian penilaian dilakukan selama masa UKIN, terus kemudian masa penilaian bersamaan dengan penilaian video, penilaian menggunakan panduan yang telah disediakan panitia, sehingga Bapak Ibu nanti dinilai berdasarkan rubrik yang sudah beredar di kalangan mahasiswa, yang sudah saya share berkali-kali di mahasiswa. Terus kemudian, nah ini terkait dengan rubrik karya penilaian dan publikasi. Jadi Bapak Ibu itu nanti apa saja yang bisa dipilih di penelitian dan publikasi. Untuk publikasi di jurnal internasional tidak mungkin, yang ini juga tidak mungkin, yang ini tidak mungkin. Jurnal nasional ini masih mungkin karena tidak terakreditasi. Kalau Bapak Ibu punya silakan. Hasil penelitian yang diseminarkan ini masih memungkinkan, dan yang paling memungkinkan itu adalah laporan hasil penelitian dalam kurung belum diseminarkan, ini paling mungkin. Jadi Bapak Ibu bisa membuat PTK, tapi PTK-nya itu harus dilaksanakan di antara
tahun 2019, 2020, dan 2021. Misalkan hanya punya 2019 saja, ya enggak apa-apa, berarti dapat 0,5. Kalau masing-masing tahun ada, Pak, misalkan 2019 ada, 20 ada, 21 ada, berarti 0,5 kali 3 sudah 1,5. Kemudian misalkan Mas per semester punya, Pak, ya silakan, enggak apa-apa. Berarti 0,5 kali 6. Misalkan 3 tahun itu, 6 semester, ya silakan. Jadi yang paling mungkin ini. Jadi Bapak Ibu, tapi ini harus dikuatkan dengan benar-benar melakukan penelitian PTK, terus kemudian itu disahkan oleh kepala madrasah. Nah, kepala madrasah, terus kemudian di stempel basah begitu. Jadi lalu di-scan lembar pengesahannya itu. Ya logonya ya selogo sana, logo Bapak Ibu, lembaga masing-masing. Kalau misalkan hanya punya satu, ya silakan, enggak apa-apa. Jadi hasil penelitian itu. Kalau ketiganya 3 tahun itu punya, ya silakan. Tergantung kondisi Bapak Ibu. Nah, kemudian jika Bapak Ibu salah satu dari masing-masing ini, dari sekian banyak item ini tidak ada yang tidak ada yang punya, maka UKIN Bapak Ibu tidak bisa dinilai karena portofolio ini tidak bisa dilanjutkan. Jadi di antara ini harus ada minimal satu. Minimal satu. Jadi yang saya saya mungkinkan tadi itu, yang paling mungkin itu adalah laporan hasil penelitian belum diseminarkan. Ini yang paling memungkinkan. Yang kedua, yang memungkinkan juga adalah mungkin Bapak Ibu punya tulisan karya ilmiah populer di media massa nasional, misalkan punya yang berkaitan dengan pendidikan ya, yang berkaitan dengan mapel Bapak Ibu atau mungkin berkaitan dengan pendidikan, punya tulisan karya ilmiah populer di Jawa Pos atau mungkin di Kompasiana atau apalah, silahkan Bapak Ibu atur sendiri punya atau tidak. Tapi publikasinya harus di 3 tahun terakhir itu. Kalau ternyata punya tapi 2010, ya enggak bisa diakui. Tapi di tanggal itu harus ditunjukkan screenshotnya atau alamat websitenya atau apalah, itu harus menunjukkan bahwa itu dilaksanakan 3 tahun terakhir. Atau Bapak Ibu bisa tulisan karya ilmiah populer di media massa, bisa di provinsi, misalkan di websitenya provinsi, atau mungkin di websitenya kabupaten, atau mungkin di website resmi kampus atau apalah. Tapi bukan blog ya, bukan blog. Tapi website resmi itu bisa diakui. Bisa diakui. Jadi itu Bapak Ibu silakan dikondisikan, pilih mana yang memungkinkan. Yang penting ada minimal satu. Itu di karya penelitian. Yang kedua, ini penilaian, nanti yang menilai urusannya penguji. Kemudian refleksi diri. Nah, refleksi diri ini nanti Bapak Ibu salah satunya adalah melaksanakan refleksi pengembangan diri. Misalkan di sini bagaimana perencanaan pembelajarannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana asesmen pembelajarannya. Ini minimal 1 semester 1 kali. Jadi Bapak Ibu kalau ingin membuat refleksi diri bisa membuat analisis, membuat refleksi selama 1 semester, misalkan di 2019 semester ganjil, ya silahkan. Kalau tiap semester ada berarti 0,5 kali 6 kalau 3 tahun itu. Ya, semoga Bapak Ibu dikondisikan mawon. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian. Misalkan PTK yang sudah dilaksanakan itu jenengan bisa merefleksi siklus 1 seperti apa sih, diceritakan kekurangannya apa, kok belum berhasil kenapa, itu direfleksi. Nah ini satu penelitian misalkan direfleksi berarti kan 0,5, tapi kalau ada banyak penelitian, nah ini tinggal dikalikan. Terus kemudian melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Kalau Bapak Ibu punya karya, misalkan ternyata karya itu diperbaiki atau mungkin apa sih kekurangannya setelah diterapkan, kekurangannya apa, itu refleksi pengembangan karya inovasi ini bisa diberikan juga. Tapi dari sini pilih salah satu, tidak apa-apa. Jadi minimal 1 ada. Kalau memungkinkan ya boleh lebih dari 1.
Kemudian terkait dengan pencarian informasi baru, ini minimal jamnya, JP-nya itu 30 JP. Ya, itu yang diakui. 30 JP itu nanti diakui 1, kalau 81 minimal itu 2 dan seterusnya. Jadi kayaknya Bapak Ibu yang memungkinkan yang paling bawah. Silakan Bapak Ibu yang punya sertifikat 30 JP minimal 3 tahun terakhirnya itu silakan diupload. Kalau tidak punya, sama sekali tidak punya, nah ini yang repot. Ini diusahakan ada. Tapi Bapak Ibu banyak yang upload kemarin, banyak yang upload. Terus kemudian silakan diklasifikasikan yang 3 tahun terakhir yang mana, terus kemudian diupload. Misalkan mau mengupload yang tidak ada JP-nya, ya silakan saja. Tapi nanti diakui atau tidak, Allahu a'lam, karena tidak masuk di penilaian sini. Kemudian paket kegiatan guru. Nah, ini kalau kegiatan guru ini bisa membuat modul atau apa, ini bisa diklaim juga sebagai penyusunan modul, mungkin di dalam lembaga itu bisa mengadakan kegiatan pelatihan penyusunan modul, itu kan juga semacam diklat begitu, semacam workshop begitu, itu bisa diakui juga. Kemudian kegiatan kolektif guru juga bisa diakui seperti ini. Nah, ini hanya penjelasannya saja. Kemudian yang wajib yang terakhir, yang keempat itu adalah rubrik karya inovasi. Di inovasi ini nanti Bapak Ibu yang memungkinkan kira-kira yang mana. Jadi kalau menurut saya itu adalah Bapak Ibu itu membuat modul yang minimal 1 semester yang digunakan untuk sekolah. Yang paling mungkin yang bawah ini. Jadi Bapak Ibu silakan buat modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan di sekolah, ini paling mungkin. Atau kalau punya buku teks yang dicetak sendiri ya silakan. Silakan. Ya, itu Bapak Ibu yang yang harus disiapkan. Kalau yang atas teks yang lulus penilaian Kemdikbud, kalau punya monggo, buku teks yang diterbitkan penerbit ber-ISBN monggo, silakan. Tapi tidak berkaitan dengan tulisan saya, mapel saya Pak, atau ini hanya bunga rampai. Ya silakan sajalah, enggak apa-apa. Ya gimana lagi? Buku teks yang penerbit ber-ISSN, ya silakan, enggak apa-apa. Kalaupun tidak sesuai nggak apa-apa, karena tidak menyebutkan di sini. Tapi kalau memungkinkan ya yang sekiranya sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Terus kemudian yang rubrik itu lagi, ini skor-skornya. Kemudian ini kalau tidak bisa yang buku-buku itu mungkin pakai yang ini. Mungkin Bapak Ibu punya karya teknologi sederhana. Apa yang saya maksud karya teknologi sederhana? Mungkin Bapak Ibu itu punya video sumber belajar. Sama seperti Bapak Ibu yang dulu saat pendalaman materi itu diminta pendalaman materi di Lokakarya ya, diminta untuk membuat video sumber belajar, sumber belajar yang 5 menit waktunya. Nah, ini bisa diklaim sebagai karya teknologi sederhana. Akan tetapi yang Bapak Ibu kemarin itu tidak bisa diklaim. Kenapa? Karena dibuat saat menjadi mahasiswa. Jadi usahakan video itu yang dibuat itu sebelum menjadi mahasiswa. Kalau terpaksa Pak, yaitu yang saya tidak bisa menjamin diakui atau tidak. Jadi memang yang diakui itu nanti 3 tahun terakhir. Kemudian ini tim pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejarahnya di tingkat nasional provinsi. Kalau punya ya silakan, kalau tidak ya enggak usah. Kemudian ini ada alat peraga sederhana, bisa, ini memungkinkan juga. Alat peraga sederhana misalkan Bapak Ibu yang ini misalkan praktek memandikan jenazah, Bapak Ibu membuat alat peraga sendiri misalkan sederhana. Nah, silakan. Yang penting itu benar karya Pak Ibu. Silakan, itu bisa diklaim sebagai alat peraga
sederhana. Kemudian karya teknologi kompleks ini nanti bisa penjelasannya detailnya itu di file ya, PDF yang sudah saya share. Itu bisa dipelajari sendiri kira-kira apa yang bisa dipenuhi. Kemudian yang sunnah, yang merah-merah ini sunnah, prestasi hasil kompetisi. Jadi Bapak Ibu misalkan punya prestasi-prestasi yang bisa dimasukkan sini, misalkan namanya juga prestasi ya, akan juara 1, juara 2 dan seterusnya. Itu bisa diklaim sebagai prestasi Bapak Ibu. Kalau tidak punya ya dikosongi saja, nggak usah bersusah payah. Kemudian pengabdian pada masyarakat ini berperan aktif dalam panitiaan tingkat sekolah atau kecamatan, ini bisa. Di situ ada 2, ada ketua dan ada selain ketua. Kalau ketua ya sudah muncul di situ ketua. Tapi kalau selain ketua bisa wakil ketua, bisa sekretaris, bisa bendahara, bisa anggota. Nah itu selain ketua. Jadi kalau selain ketua 0,2, kalau ketua 0,3. Ini tidak wajib. Kalau ada ya silahkan dipasang. Terus kemudian dari sekian banyak komponen itu kan ada 6. Ada poin komponen publikasi, ada refleksi diri, ada pencarian informasi baru, ada pengembangan karya inovasi, dan yang sunnah itu adalah prestasi dan pengabdian masyarakat. Yang publikasi itu walaupun Bapak Ibu punya sekian banyak karya, penelitian, banyak, tapi maksimalnya tetap 4. Jadi Bapak Ibu akan hanya diakui 4 saja. Jadi misalkan Bapak Ibu punya karya ilmiah PTK tadi yang saya sebutkan setiap semester ada 1 kali, misalkan berarti kan 0,5 kali 6. Berarti kan sudah 3. Terus kemudian ada lagi misalkan Bapak Ibu karya misalkan artikel atau apa, itu misalkan poinnya misalkan 5. Nah, 5 tambah 3 kan sudah 8. Ya yang diakui tetap maksimum 4 saja. Kemudian refleksi diri juga sama. Bapak Ibu membuat PUA-nya ternyata poinnya 5. Setelah dihitung misalkan dikira-kira, ya yang diakui tetap maksimal 3. Pencarian informasi juga sama 3, karya inovasi juga sama 4. Kemudian prestasi dan pengabdian ini diakui maksimal 1,5. Sehingga total nanti kalau Bapak Ibu masing-masing poin, masing-masing komponen ini maksimal, maka nanti akan ada poin 10. Tuh. Kemudian dari skor itu nanti Bapak Ibu akan hitung menggunakan rumus ini. Bapak Ibu itu nanti akan dihitung skor praktik pembelajarannya seperti apa, terus kemudian RPP-nya nanti seperti apa, terus kemudian portofolionya berapa. Gitu. Baru ini nanti 6 dikalikan skor praktik pembelajaran ditambah dengan portofolio. Kemudian nanti dibagi 7, barulah nanti muncul skornya UKIN. Dan itu nggak perlu Bapak Ibu hitung, nanti di sistem di penguji sudah muncul dengan sendirinya. Itu Bapak Ibu untuk portofolio, berkas-berkas yang harus disiapkan nanti untuk praktek uploadnya saya praktekkan setelah sesi tanya jawab atau langsung saya lanjutkan. Lanjutkan aja dulu Pak Beni. Oke, siap. Nanti ini live YouTube, jadi Bapak Ibu misalkan apa yang saya sampaikan ada yang lupa atau mungkin apa ya, silakan dibuka YouTube-nya ya nanti ya. Saya share apa ya? Kelihatan Pak B? Oke, halo Pak B. Halo. Tampil ya? Ya tampil Pak.
Oke. Nanti Bapak Ibu portofolionya setelah mendaftar, tadi kalau mendaftarnya kan di sini UKM, PPG, mendaftarnya kan di sini. Nah, karena belum ada menu pendaftaran, jadi saya tidak bisa mensimulasikan dan belum dibuka. Mungkin masih updating data atau gimana. Jadi nanti di sini muncul menu pendaftaran. Bapak Ibu tinggal masuk seperti ini. Sama seperti inilah. Nah, nanti akan ada nomor peserta. Tapi di sini karena cek lulusan. Jadi Bapak Ibu kalau cek lulusan ya nanti di sini. Tapi kalau pendaftaran itu nanti muncul menu pendaftaran ya persis ini. Nanti tinggal diklik nomor yang akun yang ada di LMS itu, kemudian tanggal lahir, klik lanjutkan seperti itu. Karena di sini belum tampil ya enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu selain mendaftar di sini, nanti Bapak Ibu lengkapi portofolionya. Setelah mendaftar itu portofolionya upload di sini. Nah, ini ya, tanpa ini. Nah, ini ya. Nanti Bapak Ibu nanti bisa besarin nggak ya ini ya? Oh, enggak bisa. Di ukin.ukmppg.id. Jadi nanti Bapak Ibu uploadnya di sini. Enter, leng. Nah, muncul di sini. Bapak Ibu tinggal di sini klik nomor UKG-nya atau nomor peserta itu nanti Bapak Ibu bisa pakai sesuai dengan yang LMS ya, sesuai dengan akun masing-masing. Siaga untuk PAI dan NPK untuk yang madrasah. Tanggal lahirnya dan nomor KTP Bapak Ibu, nomor NIK. Tanggal lahirnya cara ngetiknya gini. Kalau tidak ngeklik ini ya. Misalkan nomor KG-nya gini. Oh, saya praktekkan langsung ya. Saya praktekkan demo saja. Karena ini hanya demo, jadi saya praktekkan di sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak perlu demo, langsung seperti ini nanti. Cuma karena ini saya mempraktekkan, pakai demo. Jadi saya pakai akun, misalkan saya punya akun di sini. Ini nanti di sini diisi akun Bapak Ibu sekalian, kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir diketik saja kalau sekiranya tidak mau geser-geser seperti ini. Misalkan di sini 1990 bulan 1 tanggal 9. Nah, ini kan sudah. Jangan di sini. Nah, masih minta silakan, tapi diklik. Nah, klik seperti ini, kemudian klik tanggal 9 seperti ini. Ya, langsung baru masuk. Nah, ini adalah tampilan Bapak Ibu sebelum mengisi portofolio. Kan ada 6 toh. Yang tanda bintang, ini kan ada tanda bintang, ini tanda bintang, bintang, bintang. Nah, ini pasti ada tulisan wajib diisi, wajib diisi, wajib diisi, wajib diisi. Ini tidak ditulis sunnah, ini tidak tulis sunnah, tapi tidak ada bintangnya, berarti boleh kosong. Oke, itu Bapak Ibu. Misalkan saya mulai dari yang portofolio. Jadi dokumennya nanti akan ada 2, ada portofolio, ada pembelajaran. Portofolio itu apa? Yo yang 6 komponen tadi, 6 komponen. Kalau pembelajaran itu nanti ada 2 Bapak Ibu. Jadi nanti ada RPP, ada PP. Jadi RPP ini, nah setelah saya buka, ini ada RPP, ada video pembelajaran, ada 2 ya, ada 2. Kalau dirangkum ya akan ada 2 komponen saja, komponen portofolio dan komponen pembelajaran, karena dalam pembelajaran itu ada rencana, ada pelaksanaan. Oke, baik, saya praktekkan satu nggih Bapak Ibu. Misalkan kegiatan penelitian dan publikasi, saya klik sini. Nah, sebelum Bapak Ibu mengisi deskripsi ini, Bapak Ibu itu diminta untuk upload fakta integritas bahwa dokumen nanti yang akan diupload, dokumen yang dimasukkan di portofolio itu adalah benar dokumen Bapak Ibu sesuai dengan yang saya share di grup WA, itu fakta integritasnya yang bermaterai begitu. Jadi di sini ada
Penjelasan komponen melaksanakan penelitian dan publikasi dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian dan artikel dan seterusnya. Ini sesuai dengan apa yang ada di petunjuk ya, itu penjelasannya. Kemudian Bapak Ibu perhatikan di sini, ya, jangan ini ya, jangan lengah. Di sini adalah batas penguploadan dokumen. Jadi kalau Bapak Ibu itu nanti muncul tanggal 9 Januari sampai 11 Januari. Usahakan Bapak Ibu tanggal 9 itu sudah upload. Nah, sudah upload. Jangan sampai menunggu nanti-nanti dan besok-besok ya. Jadi kami tidak menanggung resiko kalau sudah ketinggalan oleh sinyal, karena terkendala sinyal tidak bisa upload kan di akhir-akhir. Terus kemudian Bapak Ibu upload dulu fakta integritasnya. Nah, fakta integritasnya. Misalkan saya contohkan gini. Wah, ini saya belum buat ini. Sebentar. Saya stop dulu. Saya contohkan fakta integritas, saya PDF-kan dulu. Nggak iso, Mbak. Hari ini, Mbak. Nah, saya PDF-kan dulu. Oke. Kelihatan nggih Pak B nggih? Kelihatan, Pak. Oke. Ini klik, ini cari dokumen mungkin contoh fakta integritas. Nah, seperti ini. Udah selesai fakta integritas. Terus kemudian lihat fakta integritas ya, pastikan fakta integritasnya itu terupload di sini. Lihat dulu, klik, nah, preview. Nah, pastikan kalau tidak muncul bisa di open new tab. Nah, berarti kan sudah kelihatan. Nah, sudah, berarti sudah masuk. Ya, video fakta integritasnya berarti sudah masuk. Atau kalau tidak muncul lagi bisa di-download seperti ini. Nanti muncul seperti ini. Pastikan dokumen yang ada di apa namanya di akun ini benar-benar ada, benar-benar sama sesuai dengan yang di apa namanya diminta. Terus kemudian Bapak Ibu misalkan ingin tahu rubriknya, ya bisa dilihat di sini apa saja yang dibutuhkan. Nah,
Kira-kira rubrik portofolio yang melaksanakan penelitian itu apa sih? Nah, saya ulangi lagi mungkin terlalu cepat. Nah, di pojok di sini, pojok kanan atas ini ada rubrik. Jadi kalau Bapak Ibu kesulitan penelitian itu apa sih? Nah, atau kalau pengen ini kok ribet, nah, ya bisa langsung dalam bentuk rubrik apa saja yang dibutuhkan. Jadi berapa nilainya? Nah, ini langsung muncul. Nah, di sini muncul. Ya isinya ya sama seperti yang di file itu. Ya sama seperti di file. Kemudian kalau patah integritasnya ini sudah diupload, maka Bapak Ibu itu sudah bisa melanjutkan pekerjaannya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi butuh waktu lama. Yang pertama, deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu itu diminta untuk memberikan deskripsi apa yang Bapak Ibu lakukan dalam penelitian tersebut. Misalkan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian tindakan kelas dengan judul bla 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 misalkan di kelas, nah dan terseterusnya. Nah, itu ini dilakukan tahun berapa dan seterusnya, itu dideskripsikan. Jadi jelaskan kepada penguji bahwa saya melakukan penelitian ini di tahun sekian, di semester sekian dan seterusnya. Baru kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal simpan deskripsi. Nah, kalau sudah muncul tersimpan, ya sudah bisa dilanjutkan. Bapak Ibu tinggal nambah kegiatan. Kalau ini tidak ada isinya, kemudian Bapak Ibu ini kan simpan ya, Bapak Ibu mau menambah itu nggak bisa. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalkan kayak gini ya, nah ini kan tidak ada isinya, saya tambah, nah itu nggak bisa. Silakan isi deskripsi kegiatan terlebih dahulu. Nah, kalau yang ini kan sudah saya isi tadi, sudah saya simpan sehingga bisa diisi. Tambah kegiatan penelitian dan publikasi. Ini yang lama, Bapak Ibu ya. Jadi makanya jangan mepet-mepet. Ini posisi setelah deskripsi tadi, ini kan mengarang indah toh, menjelaskan kepada penilai bahwa saya melakukan penelitian dan seterusnya itu dijelaskan. Kemudian apa yang Bapak Ibu jelaskan di sini, apa Ibu yang deskripsikan, tambahkan buktinya di sini. Mulai dari judulnya apa, jenisnya apa, di mana publikasinya, tahun berapa, dan seterusnya. Itu ditambahkan di sini. Bapak Ibu misalkan judul penelitiannya misalkan gini, peningkatan hasil belajar akidah akhlak kelas 7 dan seterusnya kan gitu. Penulisnya siapa? Ya tulis saja misalkan HP Muslim. Kemudian jenis penelitiannya apa? Nah, ini yang harus Bapak Ibu. Jenis penelitian yang mana? Publikasi atau yang mana? Ya, yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang memungkinkan adalah kalau PTK misalkan hasil penelitian yang belum diseminarkan, pilih aja ini. Tempat publikasinya di mana? Ya di sekolah, ya lembaga Bapak Ibu, misalkan di Pak AB, MA, YIC. Hah? MA YIC, Pak. MA YIC. YIC. YIC gini. Ya, ya. Oke, misalkan YIC mana ini? Bandung, Bandar Batang. Bandar Batang, Pak. Bandar Batang, Jawa Tengah ya? Ya. Nah, kan kayak gitu tempat publikasinya. Tahun berapa tahun terbitnya? Ini kan karena tidak terbit, berarti kan ya tahunnya saja, misalkan 2019. Kemudian siapa pembuatnya? Penulisnya atau penulis keberapa? Ini kan ditulis satu orang toh. Yo penulis ke satu. Dari berapa orang? Ya dari satu orang. Jenis bekasnya apa nanti? Pak AP itu nanti mau mengupload dalam bentuk YouTube, Google Drive atau bentuk file. Oh, bentuk file, pilih bentuk file. Nah, filenya itu harus
PDF, JPG atau seterusnya, maksimal 5 MB. Klik di sini, nah, klik upload, cari dokumennya. Ini saya berikan contoh PTK. Sudah selesai, simpan. Ini masih 1. Berarti kan peningkatan hasil dan seterusnya, AB Muslim dan seterusnya di sini ya, diupload. Ini pagi ya, 4.30. Jenis karyanya apa? Laporan hasil penelitian belum diseminarkan. Tempat publikasinya di MAYIC Bandar Batang, Jawa Tengah. Tahunnya kapan? 2019. Nah, ini keterangan. Lihat berkas dulu. Jangan sampai Bapak Ibu itu keliru rumah. Judulnya ini, yang diupload berkasnya beda. Nah, itu jangan sampai salah. Nah, dilihat dulu di sini. Preview. Nah, tidak muncul. Kalau tidak muncul, sama seperti yang di awal tadi, kalau dilihat open new tab. Oh, ternyata muncul. Isinya adalah contoh PTK. Pastikan seperti itu. Kalau tidak muncul lagi, bisa pakai download. Nah, pastikan file yang dimaksud itu adalah benar sesuai dengan rumahnya masing-masing. Jangan sampai isinya apa namanya, judulnya apa, isinya apa. Oh, Pak, punya teman ternyata. Ya sudah. Wassalam. Nah, itu jangan sampai. Itu parah itu. Kalau masih salah seharusnya yang tahun 2019 diupload di 2020 itu mungkin aman-aman saja. Tapi kalau sampai yang diupload itu milik orang lain itu yang parah itu. Nah, jadi saran saya pastikan di preview dulu, dicek dulu. Kalau salah, klik edit. Nah, klik edit. Oh, ternyata salah. Upload lagi. Atau ternyata salah, biar begitu yakin misalkan ya hapus dulu, enggak apa-apa, dihapus kemudian diupload ulang. Ini yang menurut saya butuh waktu lama. Saya sudah terbiasa dengan yang seperti ini, sinyal lancar dan dokumen siap semuanya. Jadi saya membantu istri saya itu, ini sudah siap, dokumen sudah siap, file sudah siap, tinggal ini nanti pilih ini, nanti ini sudah siap semuanya. Tinggal mengisi saja, kopas, hanya ambil dari file itu. Itu butuh waktu berjam-jam. Nah, itu mohon nanti Bapak Ibu jangan mepet-mepet waktu uploadnya. Kalau sudah selesai seperti ini, tambah lagi, diisi lagi seperti ini, simpan lagi dan seterusnya. Jadi sampai selesai semuanya. Nah, kalau ini sudah selesai, sudah uploadnya, sudah dokumennya sudah selesai, maka klik kembali di sini. Nah, baru dilanjutkan untuk mengisi kegiatan refleksi. Fakta integritas sudah tidak perlu diupload karena sudah sekali saja. Nah, begitu untuk kegiatan pencarian informasi, kegiatan menghasilkan inovasi dan seterusnya. Untuk yang prestasi juga sama, diisi seterusnya. Persis cara mengisinya juga sama. Deskripsinya harus diisi dulu, baru setelah itu disimpan. Nah, kalau ini sudah selesai, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan ke poin yang kedua. Kalau yang ini poin portofolio, yang sekarang yang kedua ke pembelajaran. Pembelajaran itu apa? Klik rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini kan tidak aktif Bapak Ibu. Posisikan di sini aktif rencana pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana caranya? Berarti Bapak Ibu hanya klik ini, edit. Nah, nama sekolahnya apa Pak Abe? MAYIC. MAYIC Bandar Ya, Batang, Jawa Tengah. Ya. NPSN anggap saja 12. Oke, 203 64929. 64929. Oke. Kelas berapa Pak Abid? 11. Terus semesternya? Semesternya 1. Semesternya ke-1 anggap saja ganjil ya. Ya. Nah, itu ya. Materi pokoknya Zakat. Tanggal pelaksanaan 6 DE, tanggal pelaksanaan 12 Desember.
misalkan, nah ini kan tidak ini kan harus sesuai dengan nanti saya sarankan itu tanggal misalkan tanggal videonya tanggal berapa ya? Tanggal 12 misalkan ya. Tanggal 12 Januari berarti tahun dulu 2023 bulan 1 tanggal 12 ya. Klik di sini. Klik. Nah, jenis berkasnya nanti apa yang mau diupload oleh Pak AB misalkan. Karena ini RPP-nya apa namanya sangat banyak misalkan ditautkan di Google monggo, tapi dengan catatan linknya itu nanti harus bisa dibuka. Jangan sampai nanti penguji itu tidak bisa membuka. Ya. Kalau kecil misalkan memungkinkan di sini dokumen file karena 10 MB. Jadi Bapak Ibu kemarin kan hanya dibatasi 500 MB nggak bisa Pak. Ya, nah, sekarang dibatasi 10 MB. Jadi kemungkinan RPP itu masih memungkinkan tanpa harus link ke Google gitu ya. Jadi klik di sini. Nah, misalkan saya tidak punya RPP ya. Anggap saja ini ya. Nah, contoh ini. Simpan. Sudah selesai. Cek. Nah, lagi-lagi cek preview. Jangan sampai apa yang diupload itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, berarti sesuai toh? Sudah selesai. Kalau tidak muncul bisa klik open new tab dan download. Nah, Pak Ono tamu ya. Pak, tolong Pak. Ya. Kemudian berikutnya setelah RPP-nya diupload, Bapak Ibu upload video pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini kan tidak aktif posisi di rencana pelaksanaan pembelajaran. Klik video pembelajaran. Klik. Nah, gitu ya. Juga sama edit. Nah, edit MAYIC. Bandar Batang, Jawa Tengah. NSP tadi berapa? 20 3 64 929. Nah, kelas 11 ganjil, materi pokok zakat, tanggal pelaksanaan tadi ini ya. Januari, ya. Jenis berkas ini kan nggak bisa, kalau ini kan sudah jelas video ya, berarti kan tautan YouTube. Linknya ya? Iya, link YouTube-nya. Nah, saya buka YouTube. Wah. Yang mana Pak B? Ya. Oh, nggak ada B Muslim. Nggak terkenal berarti. Nggak terkenal ini Pak. Sembarang ya? Ya, sembarang. Kan FTIK. Ini hari ini. Nah, ini aja. Nah, Bapak Ibu bisa klik ini ya, cara mengkliknya. Share. Kemudian di sini posisikan copy. Ya, copy. Kemudian letakkan di sini. Nah, oke, simpan. Atau Bapak Ibu bisa pakai ini langsung, di copy langsung di sini, itu bisa. Jadi langsung di linknya Pak ya? Ya bisa. Tapi setelah itu pastikan Bapak Ibu ini ya setelah di copy simpan ya gini ya, klik lagi preview, ya preview juga. Pastikan di sini muncul videonya bisa dibuka. Oh ya. Ya gitu ya. Ya Pak. Nah, terus kemudian kalau ternyata misalkan jangan panik, loh, Bapak Ibu kok mau klik kok bukan video ya.
Nah, pastikan dulu yang Bapak Ibu klik yang mana. Kok bukan video ya? Waduh, nggak usah panik. Berarti Bapak Ibu sedang salah klik. Nah, maunya yang diklik video, padahal yang diklik RPP. Nah, itu jangan sampai salah. Jadi pastikan di RPP itu munculnya dokumen RPP-nya pada saat di videonya klik preview muncul video pembelajarannya. Ya, pastikan begitu. Ya. Dan ya sekali lagi pastikan bisa diakses nggih, ini pada saat di preview muncul misalkan, tapi tidak bisa diakses. Ini nggak bisa diklik, nggak bisa dijalankan. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi pastikan Bapak Ibu sebelum sebelum mengakhiri pendaftaran itu jangan sampai ini tidak bisa dibuka. Pastikan Bapak Ibu itu log out dari YouTube-nya dulu. Log out dari YouTube-nya dulu, kemudian cari secara manual, kemudian masuk ke akun YouTube-nya. Karena kalau Bapak Ibu posisinya sedang membuka, Pak B di mute dulu Pak B. Ya, Pak. Jadi Bapak Ibu nanti pastikan tidak tidak login sebagai akun YouTube-nya dulu untuk memastikan bahwa orang lain yang mengakses akun Bapak Ibu link ini bisa masuk. Itu okay? Itu cara uploadnya. Kalau sudah selesai, berarti pastikan lagi cek kegiatan ini sudah sesuai atau belum, kemudian cek lagi ini refleksi sudah benar apa belum dan seterusnya. Kemudian yang kegiatan pencarian informasi sudah benar apa belum, yaitu dirinci Bapak Ibu. Kalau sudah clear, sudah bisa dipastikan lengkap, tanggal 9 itu sudah upload semuanya, baru Bapak Ibu simpan dan keluar. Sudah selesai. Jadi itu Bapak Ibu yang harus disiapkan mulai dari awal sampai akhir. Sekarang kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan raise hand, dan nanti kalau bisa saya jawab, kalau tidak ya saya jadikan PR. Baik, sekarang saya buka lagi. Oke, sudah bisa. Monggo Pak Niko. Saya dulu, Pak. Ya, Bapak. Siap, Bapak. Pak Niko, monggo Pak Niko. Terima kasih banyak Pak Beni. Izin bertanya, yang pertama adalah saya pernah ngisi acara ini Pak, seminar nasional dari Kominfo itu, tapi saya nggak buat laporan Pak. Itu hanya saya menjelaskan memakai PPT dan dapat sertifikat. Nah itu apakah bisa dimasukkan dalam poin pertama tadi? Kemudian yang kedua, saya juga ini Pak mempersiapkan draft buku yang kemudian memang saya rencanakan terbit tahun ini. Dan memang belum tidak lanjuti karena proses ngurus ISBN Pak. Nah itu apakah draft bukunya itu bisa juga dimasukkan dalam poin tadi? Terima kasih Bapak, itu aja yang saya tanyakan. Baik, terima kasih Pak Niko atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan kegiatan ya. Kalau tidak ada bukti sertifikatnya tidak bisa diklaim Pak Niko. Jadi harus ada sertifikat itu. Sertifikat sama flyernya ada Pak. Ya, itu buktinya kalau kegiatan sebagai narasumber atau apa itu buktinya sertifikat. Itu. Kemudian yang kedua terkait dengan karya ilmiah itu ya buku. Kalau tidak ber-ISBN itu di situ kan ada poinnya kan? Ya silakan bisa. Jadi kalau memang ada ada draft bukunya, ya tapi nanti draft bukunya itu juga harus diikutkan karena itu di PDF kan nanti itu buktinya nanti begitu Pak Niko ya. Oke Pak, siap, terima kasih banyak Pak. Oke. Pak Beni, saya Pak Beni. Bentar Pak Beni. Pak AB, silakan. Iya. Yang pertama terkait dengan tanggal penguploadan. Apa harus mulai tanggal, apa bisa mulai
misalnya besok atau kapan. Misalnya kalau berkas itu sudah kita siapkan scan hari ini, kemudian besok sudah bisa kita upload, atau gimana, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan hal yang wajib diisi. Hal yang wajib diisi itu kan tadi ada 6 poin itu Pak Beni ya. 6 poin itu masing-masing berarti harus terisi di 3 tahun terakhir. Itu Pak Beni ya? Nggih. Ya, kemudian misalnya kayak karena ya mungkin belum pernah bikin karya inovasi atau apa, misalnya kayak diktat bisa dipakai enggak Pak Beni? Diktat pembelajaran. Itu aja Pak Beni, terima kasih, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak AB Musli. Yang pertama terkait dengan upload berkas. Sistem yang menyiapkan itu pusat, jadi kami tidak bisa ini kalau Bapak Ibu login misalkan itu sistem belum siap, ya tidak bisa diupload. Ya, mengikuti jadwal saja. Tapi Bapak Ibu itu harus sudah menyiapkan dari sekarang. Nah, menyiapkan dari sekarang semua komponen itu. Semua komponen itu. Terus kemudian yang kedua terkait dengan komponen portofolio. Apakah boleh diktat? Diktat ya bisa diklaim modul mungkin, Pak An? Ya. Jadi bisa Ya, diakui bisa. sebagai itu ya. Ya itu, tapi karya itu dihasilkan 3 tahun terakhir. Karya itu 3 tahun terakhir. Malah syukur-syukur kalau karya itu dikuatkan oleh keterangan karya oleh kepala madrasah atau kepala sekolah, itu malah lebih bagus untuk menguatkan kalau memang itu benar-benar dihasilkan oleh guru yang bersangkutan sebelum menjadi mahasiswa PPG begitu. Iya. Tapi itu beda sekolahan Pak, karena saya di 2021 ini pernah bantu di MTS, lah itu diktatnya diktat punya MTS Pak, bukan punya Alia. Tapi itu ini kan 3 tahun sebelum Pak AB di MA kan? Iya betul Pak, betul, sebelum saya di MA. Oke, tahun berapa itu? 2020-2021 Pak. Oke, masih bisa diakui, enggak apa-apa. Itu kan karya sebelum menjadi guru kan? Sebelum menjadi mahasiswa kan, enggak masalah. Iya. Betul Pak. Ya, boleh Pak Abi. Kemudian saya mau izin Pak, ada tamu. Oh, ini silakan, mau live dulu. Ada tamu karena ini akhir tahun, ada revisi Busda Pak. Nyun sewu Pak Beni. Silakan. Live dulu. Silakan. Terima kasih. Silakan. Monggo Bu Dwi Lestari. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni waktu yang telah diberikan. Yang ingin saya tanyakan Pak Beni, kalau yang untuk